Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Universitas Negeri Padang. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Larisman, SPD, MPD. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 8 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul Implementasi Pancasila. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Hasbiah Husna Hamriza. Yang kedua, Febiana Salsabila. Ketiga, Hafiz Sukri Amshi. Keempat, Melsi Monika Putri. Kelima, Indra Wijaya. Keenam, Melisa Oktapani. Selanjutnya, saya sendiri, Syifa Ayu Farasani. Dan yang terakhir, Romi Chandra. Implementasi Pancasila artinya menerapkan Pancasila dalam segala aspek kehidupan kita dan bukan hanya diucapkan semata. Sebagai bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila, penerapan Pancasila ini harus diterapkan juga dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan atau Ipolexosbud Hamkan dalam berbangsa dan bernegara. Lalu, bagaimana saja pelaksanaan Pancasila dalam berbagai bidang tersebut? Implementasi nilai Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 26 yang membahas tentang warga negara dan penduduk, pasal 27 ayat 1 yang membahas tentang kedudukan warga negara dalam pemerintahan dan hukum, serta pasal 28A sampai 28J yang membahas tentang hak asasi manusia. Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang ada dalam beradab yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan sila kedua Pancasila. Kedua pokok pikiran tersebut merupakan landasan bagi kehidupan nasional bidang politik di negara Republik Indonesia. Berdasarkan penjabaran kedua pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara harus berdasar pada manusia yang merupakan subjek pendukung Pancasila dan subjek negara. Oleh karena itu, politik negara harus berdasar dan merealisasikan harkat dan martabat manusia di dalamnya. Hal ini dimaksudkan agar sistem politik dapat menjamin hak asasi manusia. Dengan kata lain, pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik di Indonesia harus memperhatikan rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Selain itu, sistem politik yang dikembangkan adalah sistem yang memperhatikan Pancasila sebagai dasar-dasar moral politik. Penerapan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan asas kekeluargaan, yakninya asas yang tidak akan bekerja secara individualis. Hal ini sudah diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat 1. Sistem ekonomi yang menganut asas kekeluargaan ini tentunya sangat jauh berbeda sekali dengan asas kapitalis. Karena pada asas kapitalis seolah-olah akan sangat merugikan sekali pihak bawah dan bersifat individual. Namun, sangat jauh berbeda sekali dengan sistem ekonomi yang menganut asas kekeluargaan yang tentunya akan menghapus segala bentuk kebebasan dan ekonomi yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam penerapannya sangat tidak diperbolehkan untuk menggantungkan roda perekonomian pada pihak asing. Roda perekonomian yang ingin mengimplementasikan Pancasila memang kebijakan harus dapat mendongkrak roda perekonomian agar tumbuh dan berkembang bisa dapat bersaing dengan pihak asing. Contohnya, dalam mengembangkan perekonomian lokal, pemerintah harus ikut andil dalam kebijakannya. Contohnya, menyertakan usaha mikro menjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah, usaha menengah menjadi usaha besar. Dapat terlihat bahwa implementasikan nilai Pancasila dalam ekonomi sudah terlihat dalam penyerapan. 5074. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai implementasi Pancasila dalam bidang budaya. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, etnis, dan bahasa, yang mana keberagaman Pancasila inilah yang menjadikan bangsa Indonesia menjadi satu.
Beberapa implementasi Pancasila dalam bidang budaya yang dapat kita lihat antara lain negara yang berkebudayaan Pancasila yaitu negara yang memegang pada prinsip religiositas, yaitu mengakui bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bangsa yang berpegang teguh pada prinsip Pancasila yaitu bangsa yang demokratis. Ketiga, bangsa yang berkebudayaan Pancasila yaitu bangsa yang mengakui bahwa manusia itu diciptakan dengan kemampuan dasar yang membedakannya dengan makhluk lainnya. Dan yang terakhir, bangsa yang berpegang teguh pada prinsip Pancasila yaitu bangsa yang mengakui persamaan hak dan setiap manusia. Penerapan nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya sangat berkaitan dengan berkembangnya nilai sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila berfungsi sebagai penyeleksi nilai-nilai sosial budaya yang berkembang agar sesuai dengan ideologi negara. Ada berbagai macam contoh penerapan nilai-nilai sosial budaya. Yang pertama, menolak segala tindakan yang berbau tentang SARA. SARA ini merupakan pendekan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kita sebagai masyarakat harus menolak segala tindakan yang berkaitan dengan SARA, contohnya diskriminasi. Selanjutnya, yang kedua, pengambilan keputusan melalui musyawarah. Musyawarah ini bertujuan untuk mengambil keputusan secara jujur dan adil dan tanpa adanya kebersebelahan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, yang ketiga, memupuk sikap tengah rasa. Sikap tengah rasa ini adalah sikap yang menghargai dan menghormati perbedaan serta menghormati perasaan orang lain. Contoh konkret implementasi Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa ada 4 prioritas dalam hal pertahanan dan keamanan negara. Yang pertama adalah menjamin keutuhan sistem pertahanan yang cukup kesejahteraan prajurit hingga kegagalan. Yang kedua, meningkatkan pendirian pertahanan Indonesia agar tidak tergantung dalam kebijakan impor sehingga akan bertarung tadinya untuk kebutuhan pokok, tapi harus diperhatikan untuk membuat potensi kekuatan yang disegani. Yang keempat, membuat kebijakan negara sebagai bagian integral dari sistem keamanan yang komprehensif. Implementasi Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan negara telah tercantum dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 yang berbunyi pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pacaran dari nilai sila 3 yaitu Persatuan Indonesia. Berdasarkan penjabaran tersebut, implementasi Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan negara harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pancasila terdiri atas 5 sila yang mengandung nilai-nilai di dalamnya. Nilai-nilai tersebut diwujudkan sebagai pengamalan dalam kehidupan masyarakat. Seiring dengan arus globalisasi, penerapan nilai-nilai Pancasila kian memudar di tengah-tengah masyarakat, sehingga Pancasila tidak lagi mampu menjadi pandangan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini juga meliputi para generasi muda Indonesia. Para generasi muda sebagai penerus bangsa diharapkan mampu membawa perubahan yang lebih baik lagi bagi bangsa ini dengan berpedoman pada nilai-nilai dalam sila Pancasila.